Sejak kemerdekaan Indonesia, dua fondasi utama telah menjadi pijakan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Kedua pilar ini saling terkait dan menjadi panduan dalam menghadapi tantangan bangsa serta meraih tujuan bersama. Untuk memahami lebih dalam, mari kita telusuri kembali sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Kami dari kelompok 1 program studi Sistem Informasi kelas 1A mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Asri Nidianti Sinurat, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Certified Professional Manager Universitas Royal. Sejak kita duduk di bangku sekolah, kita sudah diajarkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dokumen hukum tertinggi di negara kita. Namun, apakah kita pernah bertanya, sebenarnya apa sih hubungan kedua hal ini? Mengapa Pancasila yang merupakan landasan moral bangsa Indonesia kaitannya sangat erat dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan bernegara? Nah, untuk memahami hal ini, kita harus melihat kembali sejarah negara Indonesia. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. 1 Juni 1945 merupakan hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah. Dalam pidato inilah, Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar yang ia usulkan menjadi dasar negara. Namun, Pancasila bukan hanya sekedar sebuah pidato atau gagasan. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, kelima sila Pancasila dimasukkan secara langsung ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara. Ia adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang ingin dijadikan pondasi moral dan filosofis bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tempat di mana nilai-nilai Pancasila terwujud secara langsung, menjadi landasan moral bagi seluruh hukum dan peraturan di Indonesia. Apakah kita bisa membayangkan Indonesia tanpa ideologi bangsa yang kuat seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Keduanya tidak hanya mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga mengikat persatuan, menjaga keadilan, dan memberi arah pada perjalanan bangsa Indonesia. Setelah mengetahui hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka timbullah pertanyaan penting, bagaimana sila-sila tersebut diimplementasikan lebih lanjut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Seperti yang kita ketahui, setiap sila Pancasila tidak hanya ada dalam pembukaan, tetapi juga diimplementasikan dalam barang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi hukum tertinggi dalam negara kita. Ketika kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka kita sedang membahas lebih dari sekedar dokumen hukum, karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah fondasi berdirinya negara kita, yaitu Indonesia. Jadi, bagaimana sila-sila Pancasila hidup dalam undang-undang dan kehidupan bernegara? Untuk melihatnya lebih detail, kita akan menyelami penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bagian berikutnya.
Setelah kita mendalami hubungan Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sekarang mari kita fokus pada sila pertama dan kedua dari Pancasila. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana cara Pancasila diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen bangsa kita terhadap keberagaman agama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 29, dijelaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Berikut ini adalah gambar perayaan Galungan di mana umat Hindu biasanya memakai pakaian adat berwarna putih dan membawa sesaji di atas kepalanya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertera pada pasal 28 yang menjamin hak asasi manusia dan perlindungan terhadap martabat setiap individu. Dalam pemahaman ini, kita dapat melihat betapa pentingnya implementasi sila pertama dan kedua dari Pancasila untuk menjaga keharmonisan dan keadilan bagi masyarakat kita. Nah, sekarang mari kita dengarkan penjelasan berikutnya dari rekan kami. Nah, setelah kalian memahami sila pertama dan sila kedua, kita fokus ke sila ketiga dan keempat. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang terkandung di sila ketiga dan keempat, dan apa aja implementasi Undang-Undang Dasar 1945? Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan dalam pasal 27 dan pasal 28 yang menjamin kesetaraan dan hak setiap warga negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan prinsip demokrasi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Setelah kita memahami sila pertama hingga sila keempat, kini saatnya kita memasuki pemahaman tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana nilai ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945? Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Dalam Undang-Undang 1945, ini diatur dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah contoh nyata dari sila kelima, seperti program-program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur untuk daerah terpencil, atau upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan memahami sila Pancasila dan penerapannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, mari kita berkontribusi untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dua pilar penting yang merupakan pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai generasi muda, peran kita sangat penting dalam menjaga dan mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama bangsa ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mari kita terapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita.